Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti. Menurutnya, hal itu harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Eman menilai tidak ditemukan satupun bukti Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Pernyataan ini Eman sampaikan saat membacakan putusan pada sidang pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Hakim Eman juga menyebut penetapan daftar pencarian orang terhadap Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil. Ia tidak sependapat dengan dalil Polda Jabar yang menyatakan tidak perlu pemanggilan terhadap Peggy. Menurutnya, Peggy beserta keluarganya berhak mengetahui bahwa Peggy masuk dalam DPO guna pembelaan diri. Dalam hal ini, telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dengan demikian, menurut Hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Selain menetapkan status DPO dan tersangka tidak sah, Hakim memerintahkan Polda Jabar untuk membebaskan Peggy dari tahanan serta menghentikan penyidikan terhadap Peggy.